Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan topik prosedur AMDAL. Prosedur melakukan kajian lingkungan hidup atau prosedur melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dari suatu kegiatan yang direncanakan. Prosedur untuk melakukan kajian lingkungan hidup merupakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan terhadap sesuatu rencana kegiatan yang akan dilakukan, baik dilakukan oleh institusi swasta ataupun pemerintah. Apakah suatu rencana kegiatan wajib melakukan kajian lingkungan hidup dengan dokumen AMDAL ataukah cukup dengan dokumen UKL, UPL, ataupun cukup dengan dokumen SPPL. Untuk menetapkan bentuk kajian, maka dilakukanlah proses screening atau penapisan kegiatan yang wajib AMDAL atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Setelah dilakukan proses penapisan dan telah ditetapkannya rencana pembangunan atau kegiatan proyek wajib AMDAL, maka tahap selanjutnya adalah melakukan tahapan studi AMDAL, yaitu melakukan pra-studi lapangan dan studi literatur terkait dengan tipologi rencana kegiatan dan tipologi lingkungan di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Pada tahap pra-studi harus menghasilkan kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau dokumen kerangka acuan AMDAL atau KA AMDAL. Setelah dilakukan sidang-sidang dan diskusi dengan komisi penilai AMDAL dan stakeholder, maka ditetapkanlah atau disetujui kerangka acuan AMDAL atau KA AMDAL sebagai dokumen kerangka acuan untuk melakukan studi analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL, dan selanjutnya menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, serta menyusun rencana pemantauan atau monitoring lingkungan hidup. Kemudian pada saat melakukan studi AMDAL, maka di dalam proses penyusunan dokumen ini harus melakukan berbagai kegiatan. Pertama, melakukan proses identifikasi dampak potensial. Kedua, melakukan proses evaluasi terhadap dampak potensial. Dan ketiga, melakukan penetapan dampak penting hipotetik atau DPH, serta melakukan pengujian dan analisis terhadap data tipologi lingkungan yang akan terkena dampak dan memperbaiki alternatif rencana kegiatan untuk meminimumkan dampak lingkungan yang akan terjadi. Dan proses pelingkupan adalah proses-proses melakukan untuk identifikasi dampak potensial akibat pengaruh rencana kegiatan pembangunan proyek. Dan proses pelingkupan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup atas suatu rencana kegiatan yang dilakukan dengan tahapan proses: 1. Proses identifikasi dampak potensial. 2. Proses evaluasi dampak potensial, dan yang ketiga pemusatan dampak besar dan penting atau focusing. Jadi proses pelingkupan ini adalah untuk memfokuskan kajian terhadap dampak yang besar dan penting. Untuk identifikasi dampak potensial, dalam mengidentifikasi semua dampak lingkungan hidup, baik dampak primer, dampak sekunder, dampak tersier, dan seterusnya, yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya suatu rencana kegiatan. Pada tahapan ini hanya dilakukan inventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar atau kecilnya dampak, atau penting atau tidak pentingnya dampak. Dengan demikian, maka pada tahap proses identifikasi dampak potensial ini belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak besar dan penting. Selanjutnya, identifikasi dampak potensial diperoleh dari serangkaian hasil konsultasi dan diskusi dengan para pakar, pemrakasa, dan instansi yang bertanggung jawab, serta masyarakat yang berkepentingan, serta dilengkapi dengan hasil pengamatan lapangan
atau hasil observasi. Ada beberapa metode untuk proses identifikasi dampak potensial. Setidaknya ada 11 metode yang dapat dilakukan dalam proses identifikasi dampak potensial. Pertama, menggunakan metode telaah pustaka atau studi literatur. Yang kedua, menggunakan metode analisis isi atau content analysis. Yang ketiga, metode interaksi kelompok, itu mengadakan rapat, lokakarya, brainstorming, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah metode ad hoc. Kelima, metode daftar uji, baik uji sederhana ataupun menggunakan kuesioner dan atau membuat analisis deskripsi. Kemudian yang keenam ada metode matriks interaksi sederhana, ada metode kajian bagan alir atau flowchart, ada yang menggunakan metode pelapisan atau overlay. 9 ada metode pengamatan lapangan atau observasi, dan yang ke-10 Rapid Assessment Method, dan 11 Network Analysis Method. Nah, penggunaan identifikasi ini sangat tergantung pada kondisi lapangan. Ini adalah contoh tabel matriks identifikasi dampak potensial, di mana baris atas matriks ini terdapat komponen kegiatan. Kegiatannya ada pada tahap prakonstruksi, kemudian kegiatan tahap konstruksi, dan kegiatan tahap operasional. Kemudian baris bawah komponen lingkungan hidup dibagi 3 kelompok komponen, yaitu komponen fisik kimia lingkungan hidup, kemudian komponen biologi lingkungan hidup, dan komponen sosial, ekonomi, budaya, kesehatan masyarakat. Jadi komponen lingkungan hidup yang terkena dampak itu terjadi pada kegiatan tahap prakonstruksi. Tahap konstruksi itu adalah kegiatannya sosialisasi. Apakah ada kegiatan sosialisasi yang menimbulkan dampak pada kualitas udara atau memburuknya kualitas udara? Tidak. Kemudian tampil pada tahap kegiatan konstruksi K1, yaitu mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi. Mobilisasi kendaraan berat itu dampak potensialnya adalah kualitas udara, kebisingan, dan lain seterusnya. Pada tahap kegiatan operasional 02, yaitu pembongkaran penimbunan bahan baku, berdampak pada kegiatan kualitas udara. Jadi pada matriks ini diberikan tanda silang adalah terjadi hubungan sebab akibat antara tahap kegiatan prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional yang berdampak pada komponen lingkungan hidup. Nah, pada kesempatan ini Anda diberikan tugas proyek. Tugas proyeknya adalah melakukan identifikasi menggunakan matriks di atas terhadap dampak potensial yang akan terjadi pada suatu proyek, dan proyek ini silakan Anda cari, silakan bebas memilih mungkin proyek pembangunan jalan tol, tapi ingat jalan tolnya belum ada, rencana pembangunan jalan tol atau rencana pembangunan kawasan industri atau kawasan permukiman dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalnya proyeknya itu adalah proyek pembangunan LRT, proyek MRT di Jakarta, proyek tol di mana, kemudian proyek pembangunan lainnya yang dikenal oleh masyarakat secara luas. Dan Anda bekerja berkelompok, 3 orang per kelompok, dan hasil pekerjaan tugas proyek ini harus dikumpulkan paling lama 2 minggu, atau paling lambat adalah 14 hari setelah perkuliahan ini selesai. Jadi sekali lagi, proyeknya silakan Anda cari sendiri, atau proyek yang sudah selesai dilakukan, misalnya LRT sudah selesai, nah Anda tinggal mencari dokumen AMDAL dan kemudian Anda coba membuat identifikasi, proses identifikasi dampak apa yang terjadi pada kegiatan apa. Demikian kuliah kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.